Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab permintaan daripada penonton setia kami yang meminta direview saham kayu. Dan review ini khusus untuk tahun 2023 karena bisa jadi tahun 2024 segala sesuatunya berubah. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Namanya kode sahamnya kayu. Kalau PT-nya disebut dengan namanya Darmi Bersaudara, yaitu sektor perdagangan umum berbagai produk termasuk kayu olahan sebagai komoditinya. Ini di Stockbit disebutkan demikian. Kalau kita lihat daripada websitenya ini ya, jadi 90% pasar internasional, 10% pasar domestik. Tapi yang unik ya daripada kayu ini adalah dulu pernah masuk di sektor ayam sebelum IPO. Ini dulu pernah masuk di peternakan ayam, tong dan lain sebagainya. Lalu kemudian berpindah ke sektor kayu. Baru setelah itu masuk di bursa. Nah, bagaimana sebetulnya saham ini lebih jauh? Nah, agak menarik ya saham ini itu ya. Menariknya apa? Harganya gila. Saya katakan gila, luar biasa. Dalam jangka waktu 4 bulan, sahamnya sudah naik hampir 6 kali lipat. Wow, luar biasa. Kalau kami sebagai pemain yang sudah lama di pasar modal akan mengatakan ini ada sesuatu yang pasti retail tertarik dengan saham seperti ini karena naiknya konsisten ya, tidak mengalami koreksi yang cukup dalam, terus naiknya. Padahal mari kita lihat baik-baik, kinerjanya tidak bagus ya. Kenapa kami katakan tidak bagus gini? Saham ini naik pada tahun 2023 bulan April ya. Artinya kalau logika kita itu karena bisa jadi pertama kinerjanya naik di tahun 2023 ya, atau labanya istilah katanya berlipat-lipat. Tapi kenyataannya di tahun 2023 labanya itu turun drastis. Dari kuartal 1 2023 sama kuartal 1 2022 jauh. Ya 9 ini 121, begitu juga kuartal 2 39 410. Dan perlu diketahui sektor kayu itu memang tertekan di tahun 2023. Anda bisa lihat saham Wood ya, Wood juga seperti itu, WOOD. Nah, kemudian yang menarik lagi, kapitalisasi pasarnya sebetulnya kecil sekali, 91 miliar ya, 91 miliar. Tapi transaksinya satu hari ini setengah hari ini mencapai 17 miliar. Gila, sekali lagi gila ini. Udah ini ada yang itulah pokoknya lah ya. Mari kita lihat valuasinya. Dari sisi valuasi fundamental nggak ada murah-murahnya. Pertama, earning yield hanya 1% ya. P/nya 69 ya. Kalau annualize 939. Book value-nya 1,1. Murah dari mana? Nggak ada ini. Nggak ada unsur murah-murahnya. Bahkan profitabilitasnya, net profit margin-nya hanya 2%. Kecil. Operating profit margin minus. Revenue-nya nggak growth, malah turun 75%, gross profit-nya turun 91%, net income-nya turun 90%. Jadi kinerjanya turun, harga sahamnya naik. Nanti kami jelaskan lebih jauh di bagian belakang. Berikutnya, bisa jadi sebabnya ini ya. Kenapa kok emiten ini naik? Ini ada berita
bahwasanya emiten perdagangan kayu PT Dami Bersaudara menargetkan pendapatan penjualan mencapai 120 miliar hingga akhir tahun. Ini kan hanya target ya, karena berita ini kalau nggak salah keluar pada bulan Mei saya ingat kami ini. Kalau nggak salah Mei ya, lambat-lambatnya Juni. Jadi akan mendapatkan nilai kontrak mencapai 100 miliar per tahun. Ya, akan saat ini telah bernegosiasi. Mungkin bisa jadi ini sebabnya. Ada sentimen berita ya. Tapi kan belum terlaksana. Tapi udah meningkatnya gila sekali. Padahal kalau bagi kita retail yang bagus itu sudah terlaksana, sahamnya belum naik. Nah itu, ini belum terlaksana, sahamnya udah naik. Tapi kalau kita lihat, dan ini di bulan Agustus, pertanyaannya apakah ada berita tentang kontrak itu, karena di sini disebutkan kontrak tersebut selambat-lambatnya pada Juni 2023. Dan di sini tampak belum ada. Ini kan berita Dami Bersaudara, ini Mei, Juni hanya proyeksi, Mei saham tumbuh, belum ada berita. Entah kami yang belum menemukan atau bagaimana, tapi kenyataannya belum. Ya Anda tahulah, ajaibnya ini ajaib ya. Meski harga sahamnya sudah mencapai 240, ya sekarang kan 280, hampir 290. Itu ada yang naik kencang ya. Ini akumulasinya besar. Gila saya bilang, ini hijau, ini banyakan hijau kebanyakan. Jadi cukup optimis sekali di mata retail ini, tapi sekali lagi hati-hati. Nah kan ajaib naik terus, oleh sebab itu naik terus. Kalau trader ini pasti suka ya, orang yang bermadhab volume juga suka, tapi kalau fundamentalis nggak suka ya. Ini naik terus. Kita lihat baik-baik dari broker samanya, ini perbuatan siapa. Kalau kita lihat chartnya ini, kita rentangkan year to date, itu Januari sampai April masih 50 perak ya, baru kemudian April sampai sekarang naik. Kita lihat ya, Januari sampai April udah kelihatan ada satu broker yang sangat dominan ya, dan dia akumulasi di harga 59 perak, dan dia akumulasi sampai 3 miliar. Gila. Dan kemudian kalau kami rentangkan lagi dari Januari sampai Agustus, sekarang saya buat video ini, broker yang paling atas ini terus akumulasi sehingga average pembeliannya di 149. Pertanyaannya ini, apakah kalau misalkan dia jual sekarang sudah untung? Sudah, karena harga sekarang Anda lihat 284, dia untung sudah besar ya. Sehingga kalau menurut kami ya, kalau dia pengen sewaktu-waktu menjual secara tiba-tiba, itu bisa terjadi. Dan perlu diingat bahwasanya bulan September akan diperlakukan yang namanya aturan yang namanya ARA dengan ARB itu asimetris. Jadi anjlok harganya bisa sangat dalam, dan itu bisa terjadi. Ini perlu antisipasi ya bagi Anda yang mencintai saham ini. Nah, kalau menurut kami saham seperti ini itu sulit dianalisa dengan teori fundamental dan lain-lain. Karena apa? Tergantung pada keinginan satu broker ini. Kalau misalnya satu broker ini punya keinginan untuk jualan, ya sudah. Dan itu kan istilah katanya gini, niat hati siapa yang tahu gitu ya. Kalau saya berpendapat kita lebih baik menyelamatkan uang. Oke, ada kesempatan untuk terus naik ini terus naik, bisa sampai 1000 2000 mungkin aja. Tapi kalau kami terus terang tidak begitu tertarik. Nah ini kembali kepada Anda, karena emiten kayu belum mendapatkan momentum. Seharusnya emiten ini masih belum naik karena kinerjanya juga biasa saja. Tapi ini karena ada perbuatan tertentu yang memang mengelola sehingga harga sahamnya naik. Kalau Anda risk taker betul-betul ya silahkan aja. Tapi ingat, setiap ada peluang bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi,
Di situ pula ada potensi kita mendapatkan kerugian yang sangat besar. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.